UPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Yeay. Halo Ekemania yang ada di rumah. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Harusnya semangat ya meskipun banyak tugas dan deadline yang sedang menanti. Iya betul banget tuh Kak Salsa. Nah Ekemania balik lagi bareng aku Linggar Dan aku Salsa di Mindflow, Mindful Conversation and Life Stories. Nah Ekemania hari ini kita bakalan bahas topik yang pastinya bakal relate banget sama kehidupan anak muda, apalagi yang umur 20-an nih. Bener banget nih Kak. Nah aku mau tanya nih ya Ekemania yang ada di rumah, siapa yang suka overthinking sebelum tidur? Coba nih angkat tangan. Aku banget. Apalagi kalau misalkan dibalas chatnya lama terus langsung mikir, aku nih ada salah nggak sih sebenarnya sama dia, sama siapapun itu yang di chat? Nah bener banget nih Kak, makanya nih kita di sini mau bahas tentang hal yang berkaitan dengan tersebut, yaitu overthinking in your 20s. Nah, tapi kali ini Ekemania kita nggak bakal berdua aja. Kita bakal ditemenin sama salah satu influencer yang bahas tentang overthinking, terus self awareness, pokoknya konten-konten edukasi lainnya. Sama siapa tuh Kak Salsa? Langsung aja nih kita sambut nih orang di depan kita, yaitu Kak Dominika. Yeay, selamat datang Kak Domi. Oke, halo Kak Linggar, Kak Halo. Salsa. Halo juga Ekemania. Terima kasih banyak ya udah mau mengundang aku di sini. Beneran aku seneng banget deh bisa hadir di sini. Oh my god, so happy kita akhirnya ketemu sama Kak Dominika dan ngobrol langsung loh di sini. Betul banget. Nah Kak Dominika nih, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, aku mau tahu gimana sih lika-liku Kak Dominika jadi content creator di sosial media. Oke, sebenarnya awalnya aku tuh konten biasa, bukan yang menjurus ke overthinking. Tapi banyak banget orang-orang yang DM ke aku, yang curhat tentang masa hidup mereka, terutama anak muda sih yang umur 20-an itu. Nah, karena aku juga punya gelar di bidang psikolog. Oh, nah, iya? Iya. Jadi ya udah sekalian aja aku bikin konten tentang mental health ini. Oh keren banget sih, keren. Di antara konten mental health itu kan sebenarnya cabangnya tuh ada banyak ya Kak, ada overthinking ataupun depresi. Nah, aku lihat-lihat ini Kak Domi ini lebih menjorok ke overthinking gitu ya Kak. Kenapa Kak Domi lebih memilih topik tersebut? Nah, Ekemania, kenapa aku pribadi lebih condong ke overthinking? Karena menurut aku pribadi pintu awal mental health itu ada di overthinking. Tiba-tiba kita diem malam hari, kita mikirin masalah kita sampai berlarut-larut, yang bisa bikin kita mengganggu kebiasaan kita, mengganggu keseharian kita. Jadi menurut aku overthinking itu pintu masuk lah dari semua permasalahan kita itu. Iya betul banget sih, apalagi kalau misalkan baru masuk ke umur 20-an ya. Iya, bener banget. Dari teenager terus tiba-tiba jadi orang dewasa, dimana karirnya udah mulai harus tertata rapi, terus abis itu relationship tuh juga harus lebih serius banget, pasti banyak banget pertanyaan ini. Bener Dan banget. juga pertemanan yang nggak tahu bakal kemana arahnya karena udah pada sibuk sendiri-sendiri. Pokoknya semuanya datang bareng-bareng banget ya kan Ekemania. Benar banget. Bener banget nih Kak, terus kita tuh juga sering membandingkan diri sama orang lain di sosial media. Kita bikin apa ya, kayak pusing terus depresi gitu Kak. Betul. Nah, mungkin kita tuh lihat sosial media itu kayak etalase hidup gitu Oh loh. iya. Jadi kayak orang-orang tuh pada ngelihat yang baik-baiknya aja. Yang ditampilin di sosial media nggak mungkin dong yang buruk-buruk. Nah, buat orang-orang yang sering overthinking itu mereka tuh sering compare diri dia dengan orang lain, dengan orang yang udah maju, dengan orang yang udah pokoknya yang udah lah, yang Udah top banget top gitu banget, ya. sukses banget. Itu salah satu yang pemicu overthinking sih, kayak merasa dirinya tertinggal. Oke bener banget. Nah Ekemania, kalian sering banget gak sih kalau misalkan scroll TikTok, Instagram atau sosial media lainnya tuh langsung mikir kayak kok hidup orang lain ini oke banget ya, lurus Iya, banget, gak ada masalah hidup kayak kita gitu ya Kak ya. Iya benar. Nah, menurut Kak Dominika ini gimana sih cara kita mengatasi rasa mengkompet diri ke orang lain ini?
Kalau dari aku pribadi kurang-kurangin main sosmed deh. Yo. Mungkin dikurangin aja, dibatasin sehari berapa. Terus kalau misalnya mulai nih muncul gejala-gejala OVT di malam hari, aku saranin ngelakuin hobi aja yang kalian suka. Kalau aku pribadi, kalau aku lagi OVT malam-malam tuh biasanya aku langsung ngambil buku, aku langsung journaling. Karena itu bener-bener ngaruh banget, kayak dengan aku journaling, aku bisa mengatasi OVT aku. Dan masalah aku tuh ya udah nanti aja, yang penting aku malam itu aku bisa tenang dengan diri aku, besoknya paginya aku bisa lebih fresh buat menghadapi masalah itu. Iya betul banget Bisa. sih. Iya. Bisa kayak nonton film juga Iya, bisa, benar. baca buku ya. Iya, Oke, pokoknya oke. kita itu harus mengarah ke kegiatan yang positif. Positif. bener banget. Iya. Itu dia Ikemania. Karena kalau misalkan bengong nih kadang suka kepikiran sendiri ya kak. Bener. Mm-mm. Bengong gitu. Terus ada gak sih kayak followers Kak Domi tuh yang sering banget cerita-cerita ke DM? Kayak aku relate banget nih kak sama konten kakak, atau kak aku lagi ngerasa insecure parah sih gitu. Ada gak sih? Jujur banyak banget ya, Oh, sumpah, banyak banyak banget banget. yang DM. Nggak cuma di DM sih, kadang kalau misalnya aku datang ke suatu event, terus tiba-tiba ada yang datengin aku kucuk-kucuk, Kak Domi aku boleh cerita nggak ya? Nah itu mereka tuh kadang cerita tentang masalah mereka di kampus, masalah kerjaan, terus masalah relationship, banyak banget. Nah dari Ikemania sendiri nih, kalau misalkan lagi overthinking tuh kalian tuh lebih seringnya tuh overthinking karena kerjaan, karir, relationship, atau hal lainnya nih? Bisa banget nih cerita ke Kak Domi. Iya, nih, bener Kak. banget nih. Nanti kita kasih kontaknya ya di bawah. Boleh Boleh banget, banget, tuh, boleh boleh. Nah, kali ini kita bakalan masuk ke topik yang lebih dalam banget. Kalau misalkan tadi kita udah bahas topik apa sih yang menyebabkan overthinking gitu ya. Nah, kita di sini bakalan masuk ke inside the mind, di mana kita bakalan bahas gimana sih cara menghadapi overthinking itu, terus dampak overthinking untuk kita semua tuh apa sih sebenarnya. Oke, buat dampaknya dulu deh. Pastinya dampaknya tuh ngaruh ke kesehatan kita dan mental kita. Awalnya tuh mental dulu yang kena. Burnout, terus dia jadi sering cemas sendiri. Oh, iya. Nah itu berdampak ke fisik mereka, karena mental mereka terganggu, jadi mereka nggak bisa menjaga fisik mereka. Jadi asam lambung mereka naik, sering sakit-sakitan. Jadi itu dampaknya. Terus cara mengatasinya ya kayak tadi, sering-sering melakukan aktivitas sesuai hobi mereka aja. Kan kalau misalnya aku nyaranin olahraga, nggak semua orang minat buat berolahraga. Iya sih. Jadi bisa dengan nonton Hobi. film, journaling gitu. Ya, hobi kita masing-masing Iya, lah benar. pokoknya Hobi yang kita bisa masing-masing. ngedistract kita dari pikiran-pikiran negatif gitu. Iya. Iya. Karena ya itu balik lagi ya Ikemania, kalau penyakit itu sebenarnya awalnya tuh dari pikiran, bener kan bener, Kak? bener Iya. banget. Makanya kita harus berusaha positif, menghilangkan apa ya, kayak aduh negatif Pikiran-pikiran gitu ya, Iya. supaya tubuh kita tetap sehat. Betul banget ya. Cara menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu dengan cara positif, kayak aktivitas yang disebutkan Kak Domi tadi. Bener. Kayak hobi kalian tuh apa sih? Kalian bisa melakukan hal tersebut sih. Nah, bener, kalau Kak. overthinking itu bisa nggak sih menghambat perkembangan diri kita juga nggak sih Kak Domi? Iya, bisa banget menghambat karena overthinking kita jadi compare diri kita dengan orang lain. Kita jadi merasa kalau kita tertinggal. Oh iya sih. Kita merasa Itu dia. aku kok nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gitu aja kok aku nggak bisa. Aku banding-bandingin diri dengan orang lain, dan itu nggak boleh sih. Kayak setiap orang tuh punya timelinenya, setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jadi tolong stop compare diri kita dengan orang lain. Betul. Betul. Karena kita juga nggak tahu kan orang lain itu mengalami kesulitan apa, dan pasti kesulitan yang dialami orang-orang itu berbeda-beda. Pasti juga ada cara berprosesnya Iya, sendiri lah ya buat sendiri. sampai ke titik itu gitu. Ya, buat Ikemania yang ada di rumah nih, kita tuh harus fokus ke jalan masing-masing. Iya, betul. Karena apa? Karena kita startnya itu udah beda. Iya, gitu. startnya Ya. udah Makanya beda. finishnya itu nggak sama. Betul, daripada kalian compare diri kalian terus juga mempengaruhi cara kita buat berkembang, ya mending kita cari aktivitas yang Iya, benar. yang positif tadi, Iya. terus habis itu berkembang sendiri biar nanti juga kita bisa di puncak kayak mereka yang ada di sosmed itu. Iya. Benar.
jadiin motivasi ya untuk teman-teman Akemania yang ada di rumah, bukan untuk ajang membandingkan diri gitu ya Iya Kak. betul. Kayak sosial media nih jadikan sebagai motivasi kalian lah ya guys ya. Nah, Akemania, kalian nih biasanya tuh overthinking gak sih kalau misalkan abis ngobrol sama orang, kayak ngomong sama orang gitu kepikiran tadi ada salah ngomong gak ya gitu. Itu gimana ya Kak cara ngatasinya? Cara ngatasinya kalau misalnya gitu, kayak di awal tadi, jangan merasa kita tuh kurang. Kita nggak boleh rendah diri teman-teman, nggak boleh rendah diri ya Akemania. Setiap orang tuh pasti punya kendalanya masing-masing, dan kalau misalnya kita ngerasa nggak enakan sama orang lain, saya ngerasa kayak tadi aku salah ngomong nggak ya, aku ini nggak ya, gitu nggak ya, mending stop kayak gitu. Karena kalau kamu kayak gitu, belum tentu orang lain tuh bisa kayak gitu ke kamu. Bisa dikonfirmasi ke orangnya juga nggak sih? Iya. Kayak sorry ya tadi aku ngerasa Iya, gini-gini, benar, daripada benar. kepikiran sendiri Iya, ya mending langsung dikonfirmasi. bilang, tadi aku melukain kamu nggak ya. Terbuka sih, lebih ke terbuka. Iya benar banget. Kalau dari Kak Salsa gimana tuh Kak? Kalau dari aku nih, dari pengalaman aku ya Kak presentasi, aku tuh biasanya ngatasin dengan cara apa ya? Ya udah kita itu sama. Aku niatnya tuh mau bagi informasi ke audiens gitu sih Kak. Begitu. Nah kalau misalkan overthinking nih ya, aku mau nanya deh ke Akemania, ke Kak Domi dan Kak Salsa juga nih. Kita tuh perlu yang namanya support system gak sih? Itu hal penting banget gak sih Wah. kalau misalkan kita lagi overthinking perlu support system gitu? Iya. Kalau dari aku pribadi perlu banget support system. Karena kalau kita nggak punya support system, semua masalah kita itu cuma ada di otak kita. Kita nggak bisa nyalurin, kita nggak bisa cerita sama orang lain, dan kita kayak pendem sendiri. Itu malah memperparah mental health kita. Jadi menurut aku support system itu penting banget. Kayak aku pribadi sendiri, aku punya support system teman-teman. Jadi kalau aku lagi ada masalah, aku bisa cerita ke tunanganku. Kebetulan aku sudah bertunangan. Oh iya, oh my god, congratulations. Iya. Oh my god. Kalau misalnya tiba-tiba malam aku pusing karena kerjaan, karena masalah pribadi, aku langsung cerita ke tunanganku. Oh, Wah. so sweet banget ya. Iya, sweet. Tapi Akemania di sini support system itu bukan berarti harus in a relationship atau tunangan Benar. atau suami. Iya. Kita bisa ke orang tua bisa, Ke ke teman teman, bisa, iya. atau ke apa ya, psikolog bisa, Psikolog juga bisa, termasuk Kak support Domi system. nih Kak. Iya. Saya juga nggak apa-apa, langsung DM aja sekarang. Langsung DM Akemania. Nah, bahas tentang support system nih Kak. Menurut Kakak ini support system itu apa ya? Sebagai langkah kita untuk Iya, overthinking bisa. lagi gitu Iya, ya. Nggak iya. overthinking lagi. Bisa banget itu dengan kita punya support system. Kita dengan kita bercerita ya dengan support system kita, pikiran kita itu bisa lega. Kayak Akemania juga, kalau misalnya kalian lagi pening-peningnya dengan masalah kalian, terus kalian cerita ke teman kalian, cerita ke siapapun itu, pasti ada perasaan lega kan? Iya, jujur aku juga sih kalau abis cerita ke temanku gitu lega sih. Iya. Nah, benar. ini tuh juga jadi salah satu opsi selain journaling ya buat teman-teman Iya. yang kurang suka menulis, mungkin bisa memilih opsi untuk cerita ke teman, pacar ataupun Iya. orang tua kalian. Jadi kesimpulannya ada dua opsi nih guys buat mengatasi overthinking tadi ya. Kalau bisa kalian orangnya bisa terbuka, kalian bisa cerita aja ke support system kalian yang menurut kalian orangnya bisa bawa energi positif lah untuk kalian. Benar. Tapi kalau bisa kalian orangnya yang tertutup, lebih tertutup lah ya, kalian bisa melampiaskan overthinking kalian tuh dengan cara ya Journaling. iya dengan hobi kalian gitu ya Akemania. Benar banget tuh Kak. Nah menurut Kak Domi, aku mau nanya nih, ada nggak sih apa ya kayak apa yang Kak Domi ingin sampaikan ke Akemania gitu? Ada banget nih. Buat Akemania yang dimanapun kalian berada, aku cuma mau bilang langkah kita dengan orang lain itu berbeda-beda. Jadi kita nggak usah compare diri kita dengan orang lain. Jangan juga OVT yang berlebihan, karena itu benar-benar nggak baik. Bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Kurang-kurangin deh. Nggak apa-apa, OVT itu bagus juga sih. Mungkin tapi dalam porsinya sendiri.
nggak boleh Nggak, tidak berlebihan. berlebihan. Karena semua yang berlebihan itu tidak, Tidak baik. Jadi buat Ekimania di luar sana, kalau misalnya kalian ada masalah, cerita ke orang yang kalian percaya. Kalau nggak gitu kalian bisa melakukan hobi. Pokoknya kalau kalian lagi OVT, jangan hanya merenung di rumah, jangan hanya nyetel musik-musik galau atau apalah itu yang bikin kalian makin down. Mending kalian lakukan hobi kalian. Kalian bisa jalan-jalan di luar, cuma jalan kaki aja di luar itu simple bisa. katanya. Ini aku sepengetahuan aku ya Kak, Iya. kalau misalkan jalan-jalan beberapa menit itu udah bisa menghilangkan overthinking nggak sih? Iya, Kayak itu bener emosi banget. berlebihan gitu. Iya. Benar banget. Karena kita itu juga terhirup udara segar, Iya. jadi pikiran kita tuh Lebih fresh, gitu ya. Oh benar Nah, sih, benar-benar. setuju. Nah Ekimania jangan lupa untuk diterapkan ya tadi kayak tips-tipsnya gimana sih menghindari overthinking. Iya, Terus nah. juga pikirkan diri kalian sendiri karena overthinking sangat berdampak yang signifikan sama mental dan fisik Iya, juga ya. sangat berdampak. Nah, gak kerasa ya hari ini Kak Domi udah bahas banyak-banyak banget Iya. tentang overthinking, mental health. Terus Oke. udah sharing-sharing sama kita gitu Iya, ya. betul banget nih Betul. Kak. Dan ternyata ini topiknya itu relate sama kehidupan Iya, kita. benar. Iya, betul banget. Dekat dengan kehidupan sehari-hari dan pasti Ekimania juga banyak yang ngalamin. Bener Iya, banget, kita udah bahas banyak banget tentang overthinking. Terus gimana sih cara ngatasinya? Terus juga dampak overthinkingnya tuh gimana gitu untuk kita sendiri. Bener banget. Makasih banyak buat Kak Dominika hari ini sudah bersedia untuk datang ke podcast kita. Iya. Aku juga mau berterima kasih buat Kak Liga dan Kak Salsa yang udah mau mengundang aku di sini, dan aku juga terima kasih kepada Ekimania yang udah nonton podcast kita, udah nonton aku sebagai narasumber. Di luar sana pokoknya terima kasih banyak. Thank you so much Kak Domi. Kita sangat-sangat happy banget ya hari ini sharing sama Kak Domi gitu. Kayak kapan lagi kita sharing sama iya. seorang Dominika gitu kan. Kita sebagai host di sini juga merasa insight-nya itu wah banget gitu ya. Terima Bener kasih. banget, ya. Terima kasih banyak Kak Dominika. Nah untuk Ekimania jangan lupa untuk stay tune terus di EKUPN Radio untuk program-program seru lainnya. Nah, jangan lupa dengerin EKUPN Radio juga di www.listentomyradio.com. Follow juga Instagram, TikTok, serta YouTube EKUPN Radio, Spotify Akrab, dan juga Twitter EK_UPN Radio. Yeay. Sampai jumpa lagi di Mindful Mindful Conversation and Life Stories.